Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Naila dengan NIM H0512110112 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Ramalan Nilai Tukar Rupiah terhadap Euro menggunakan Hybrid Autoregresi Fractional Integrated Moving Average Long Short Term Memory dengan pembimbing utama Ibu Siti Sahriman, SSI MSI. Ada pokok pembahasan saya, yang pertama pendahuluan, yang kedua teori, yang ketiga metodologi penelitian, dan yang keempat daftar pustaka. Latar belakang. Nilai tukar merupakan harga suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Nilai tukar menjadi salah satu indikator makroekonomi yang berpengaruh terhadap dinamika perekonomian global. Efek dari nilai tukar mata uang menggambarkan kekuatan dan kestabilan ekonomi suatu negara dalam menghadapi tekanan eksternal. Nilai tukar memiliki peran penting dalam perdagangan internasional, di mana pemahaman terhadap mekanisme pergerakannya memungkinkan pelaku usaha dan pedagang lintas negara untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko, sekaligus mengoptimalkan potensi keuntungan dari berbagai bisnis mereka. Nilai tukar yang seimbang sangat diharapkan dalam sistem ekonomi global karena dapat mendukung kelancaran perdagangan internasional dan hubungan ekonomi antar negara. Sebaliknya, melemahnya nilai tukar dapat menghambat aktivitas ekspor dan impor yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi nasional. Nah, sejak tahun 1997, Indonesia sudah menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas, di mana nilai tukar rupiah ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan penawaran valuta asing. Nah, meskipun sistem ini memberikan fleksibilitas dalam respon perubahan ekonomi global, namun juga membuat nilai tukar lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, oleh karena itu, ramalan nilai tukar menjadi langkah penting untuk meminimalkan risiko yang dihadapi oleh para pelaku ekonomi. Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk meramalkan nilai tukar adalah analisis deret waktu. Analisis deret waktu merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang tersusun secara berurutan dalam rentang waktu tertentu. Nah, tujuan dari analisis deret waktu sendiri yaitu mengidentifikasi pola ketergantungan antar waktu dan digunakan sebagai dasar dalam proses peramalan. Nah, salah satu metode yang paling umum digunakan dalam analisis deret waktu yaitu ARIMA. ARIMA efektif untuk data stasioner dan pola memori jangka pendek. Namun, ARIMA memiliki keterbatasan dalam menangani data yang menunjukkan korelasi jangka panjang atau long memory. Nah, untuk mengatasi keterbatasan tersebut, maka dikembangkanlah metode ARFIMA atau Autoregressive Fractional Integrated Moving Average yang memungkinkan penggunaan nilai diferensi dalam bentuk pecahan sehingga mampu menangkap memori jangka panjang dalam data dan menjadikannya lebih fleksibel dibanding ARIMA. Nah, namun ARFIMA merupakan model linear sehingga belum mampu merepresentasikan hubungan nonlinear yang kerap terjadi terutama pada data nilai keuangan yang dipengaruhi oleh banyak faktor pasar yang kompleks. Nah, karena ARFIMA tidak mampu menangani pola nonlinear, maka diperlukan pendekatan lanjut yang dapat menangani karakteristik tersebut. Salah satunya yaitu LSTM atau Long Short Term Memory. LSTM sendiri yaitu merupakan metode deep learning yang unggul dalam mempelajari hubungan jangka panjang dalam data eh, dan sangat efektif dalam memodelkan pola nonlinear yang kompleks. LSTM mampu mengatasi masalah vanishing rate dan mempertahankan memori dalam jangka panjang yang menjadikannya sangat sesuai untuk memodelkan fluktuasi nilai tukar yang bersifat dinamis. Nah, oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode hybrid ARFIMA LSTM
yang menggabungkan kekuatan model statistik dan deep learning. Nah, model ini bekerja dengan memanfaatkan ARPIMA untuk menangani struktur linear dan memori jangka panjang, eh, kemudian menggunakan LSTM untuk memodelkan residual dari ARPIMA yang mengandung pola nonlinear. Adapun penelitian terdahulu, itu yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Bukhari dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana pendekatan metode hybrid RV-LSTM secara empiris eh, berhasil memodelkan data pasar keuangan dengan akurasi tinggi, di mana dihasilkan nilai RMSE sebesar 0,0539, di mana hal tersebut lebih unggul dibanding model ARIMA, ARVIMA, dan LSTM tunggal. Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Arif dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARVIMA LSTM unggul dalam mensimulasikan tingkat inflasi, dan hal ini dibuktikan dengan nilai MAPE untuk model ARVIMA LSTM yaitu sebesar 9,5%, di mana lebih rendah dibandingkan nilai MAPE pada model ARVIMA GARCH. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kartika Sari dan kawan-kawan pada tahun 2021, di mana menggunakan Arvima untuk meramalkan kasus COVID-19 di Indonesia, di mana dari model yang didapat menunjukkan efektivitas dalam menangkap long memory dengan SMAP masing-masing, yaitu 12,44% dan 13,52%. Nah, hal ini menegaskan Arvima sebagai metode yang cocok untuk data non-stasioner dengan memori jangka panjang. Adapun tujuan penelitian, yang pertama yaitu mendapatkan model Arvima untuk peramalan nilai tukar rupiah terhadap euro periode 2015 sampai 2024. Kemudian mendapatkan model hybrid Arvima LSTM untuk peramalan nilai tukar rupiah terhadap euro periode 2015 sampai 2024. Kemudian manfaat penelitian memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam analisis dan peramalan nilai tukar. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang model hibrid statistik dan deep learning untuk peramalan dari faktor finansial. Kemudian batasan penelitian, penelitian ini dibatasi pada penggunaan data nilai tukar rupiah terhadap euro dengan frekuensi mingguan yang mencakup periode Januari 2015 hingga Desember 2024. Yang kedua itu nilai parameter diferensi fraksional pada model Arvima ditentukan menggunakan metode range Pascal range. Yang ketiga, pemilihan model Arvima terbaik dilakukan berdasarkan nilai LC terendah. Yang keempat, akurasi pemilihan peramalan dari model terbaik ditentukan berdasarkan nilai MAPE dan RMSE. Dan adapun teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deret waktu, stasionaritas deret waktu, model Arvima, identifikasi long memory, identifikasi model, pendugaan parameter model, uji signifikansi parameter, uji diagnostik model, pemilihan model terbaik, uji nonlinearitas, long short-term memory, standarisasi, hybrid, Arvima LSTM, akurasi model peramalan, dan nilai tukar. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu nilai tukar rupiah terhadap euro dalam frekuensi mingguan periode Januari 2015 hingga Desember 2024 sebanyak 522 data yang diperoleh secara online dari idinvesting.com. Adapun tahapan analisis dalam penelitian ini yaitu eksplorasi data, kemudian pembagian data, identifikasi long memory, kemudian uji stasionaritas, pemodelan Arvima, kemudian pelatihan model STM pada residual data, gabungan prediksi Arvima dan LSTM, dan evaluasi MAPE dan evaluasi menggunakan nilai MAPE dan RMSE. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini
Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.